Kali ini Ruhut Sitompul mengunggah poster bertuliskan Indonesia hancur bila dipimpin Anies. Gerakan radikal akan tumbuh subur dan memecahkan NKRI ya. Menurut Musni Umar, apa yang dilabelkan terhadap mantan Gubernur DKI Anies Baswedan tidak terbukti dengan rekam jejak saat yang bersangkutan menjadi menteri maupun Gubernur DKI Jakarta. Karena saya menganggap pemerintahan ini gagal. Pemerintahan ini hanyalah menjadi alat dari cukong dan oligarki. Pemerintah ini tidak amanah terhadap rakyatnya. Seandainya kita boleh ngomong dan membuktikan panggung belakangnya, waduh, barangkali kita akan betul-betul terhenyak dengan fenomena yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya, Sobat RH sekalian, sobat semuanya. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita ya. Kali ini kita bahas tweet kontroversial dari Ruhut Sitompul ya. Tapi biasa. Dan pastinya biasanya menghina Anies Baswedan. Kira-kira begitu ya. Makin dihina Anies makin melambung tinggi ya. Hati-hati, tetapi ini menarik ya. Coba kita bacakan karena ada bantahan dari Musni Umar yang juga kita tahu sebagai loyalis Anies Baswedan atau tepatnya pengkritik Presiden Jokowi. Kadang-kadang ya dalam politik ini kita mengkritik Presiden Jokowi dianggap pasti pendukung oposisi. Kadang-kadang enggak juga. Ada orang yang mengkritik Jokowi seperti misalnya kemarin Marwarar Siahaan, mantan hakim konstitusi, dia pendukung Presiden Jokowi. Tapi tak urung dia mengkritik juga kebijakan Presiden yang menandatangani kepres pemberhentian Hakim Aswanto, hakim konstitusi. Karena itu dianggap serangan terhadap the independency of judiciary ya. Yaitu independensi peradilan. Coba kita lihat ini ya, fajar.co.id ya. Ruhut Sitompul unggah poster Indonesia hancur bila dipimpin Anies, Musni Umar ini fitnah jahat. Fajar.co.id Jakarta. Politisi PDIP Ruhut Sitompul mengunggah poster kontroversial soal Anies Baswedan di lini masa Twitternya. Kali ini Ruhut Sitompul mengunggah poster bertuliskan Indonesia hancur bila dipimpin Anies. Gerakan radikal akan tumbuh subur dan memecahkan NKRI ya. Kalau misalnya itu diganti Jokowi, kira-kira ada konsekuensi nggak ya? Mudah-mudahan semuanya tidak, karena dalam kerangka demokrasi ya. Tak hanya itu, Ruhut juga memberikan narasi pada unggahannya itu benar dan politik pecah belah serta adu domba untuk melemahkan bangsa Indonesia. Menurut Musni Umar, apa yang dilabelkan terhadap mantan Gubernur DKI Anies Baswedan tidak terbukti dengan rekam jejak saat yang bersangkutan menjadi menteri maupun Gubernur DKI Jakarta. Kemudian ini fitnah jahat, politik pecah belah, politik adu domba untuk melemahkan bangsa Indonesia yang mayoritas muslim. Insya Allah gagal. Rekam jejak Anies saat menjadi menteri dan gubernur DKI tidak terbukti. Yang dilabelkan kepadanya sangat prihatin yang sebarluaskan dia lagi cuit Musni Umar menanggapi cuitan Ruhut Sitompul tersebut ya. Oke,
Apa yang ingin saya komentari ya? Apakah kita akan mengutuk Ruhut Sitompul karena terus-menerus mengkritik Anies, ataukah kita menerima itu sebagai sebuah bagian dari dinamika demokrasi saja, dan juga tanggapan Musni Umar sebagai bagian dari dinamika demokrasi, dan semuanya diserahkan kepada rakyat agar mereka cerdas ya. Yang paling penting tidak gontok-gontokan secara fisik, hanya tweet war saja, hanya perang di tweet. Nah, saya for the time being untuk mengambil sikap kedua. Jadi ya biarkanlah ini sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Biarkan Ruhut senantiasa mengkritik Anies Baswedan dengan black campaign-nya, dan biarkan Musni Umar membela Anies Baswedan dengan mengatakan sebaliknya ya. Biar kita fair ya, daripada kita melarang orang untuk menyalurkan aspirasinya. Tapi istana harus fair juga dong. Kalau orang mengkritik Presiden Jokowi, ya pendukungnya silahkan menghantam, tapi jangan mengkriminalkan. Jadi sepanjang itu tweet war, ya kita santai saja. Tapi kalau ada narasi tangkap, tahan, dan lain sebagainya. Saya ada video misalnya yang dibuat dengan narasi yang seperti itu, lalu foto saya ketika berpamitan sebagai Badan Komisaris Utama BUMN tiba-tiba diedit sedemikian rupa seolah-olah saya minta maaf kepada Presiden Jokowi, dan kemudian ada narasi mau ditangkap dan lain sebagainya. Nah, itu yang tidak elok. Jadi boleh mengkritik balik silahkan, tetapi jangan membuat fitnah. Apalagi fitnah itu misalnya dalam bentuk gambar. Kan fitnah itu kan yang jelas adalah sesuatu yang tidak ada, jelas-jelas tidak ada, dan dia tahu itu tidak ada, dia ada-adakan. Itu namanya fitnah. Tapi kalau penilaian silahkan saja. Contoh misalnya Ruhut Sitompul mengatakan kalau Anies memimpin bangsa ini akan hancur. Itu penilaian, silahkan saja. Tetapi Musni Umar sudah menunjukkan bahwa kalau menilai itu based on fakta, harus didasarkan pada fakta. Nah, faktanya Anies tidak demikian ketika menjadi menteri, baik Menteri Pendidikan Nasional maupun Gubernur DKI Jakarta. Tidak bersikap diskriminatif, tidak membawa perahu ke kanan, bahkan sangat toleran. Kok masih begitu Ruhut Sitompul? Ya karena dia tidak ingin Anies jadi presiden. As simple as that, ya kan seperti itu. Ya, sama seperti saya misalnya tidak menginginkan siapapun calon boneka istana menjadi presiden. Whoever, siapapun calon boneka istana tidak boleh jadi presiden. Kenapa? Karena saya menganggap pemerintahan ini gagal. Pemerintahan ini hanyalah menjadi alat dari cukong dan oligarki. Pemerintah ini tidak amanah terhadap rakyatnya. Seandainya kita boleh ngomong dan membuktikan panggung belakangnya, waduh, barangkali kita akan betul-betul terhenyak dengan fenomena yang ada. Tapi kan masalahnya adalah tidak mungkin kita menyampaikan gosip karena tiba-tiba dihadang dengan tadi pencemaran nama baik dan menyebarkan berita bohong. Karena itu yang kita bisa lihat adalah hal-hal yang kasat mata saja. Dengan 4 poin yang saya sebutkan itu ya, demokrasi, konstitusi, hak asasi, dan pemberantasan korupsi. Yang saya katakan dengan indikator 4 itu pemerintahan ini sudah gagal. Plus ekonomi, kalau saya kutip beberapa ekonom kan begitu. Ada yang mengatakan bahwa negeri ini baik-baik saja sebelum Presiden Jokowi berkuasa dan menjadi tidak baik setelah Presiden Jokowi berkuasa. Wallahu alam, perlu ada penilaian objektif. Saya suka dengan penilaian objektif. Penilaian objektif itu kita butuhkan agar kita bisa memutuskan apakah pemerintahan Presiden Jokowi ini adalah pemerintahan yang berhasil dan patut dicatat dalam sejarah Republik Indonesia, ataukah justru pemerintahan yang merupakan noda hitam sejarah bangsa kita. Marilah kita bahas secara objektif tanpa perlu dengan perasaan marah, pro dan kontra, benci dan lain sebagainya. Karena kalau Anda misalnya pendukung pemerintahan kehilangan narasi untuk berargumentasi, maka sesungguhnya Anda sudah tidak percaya lagi dengan prestasi pemerintahan. Tapi kalau Anda masih kuat dengan argumentasi, berarti Anda masih percaya dengan keberhasilan pemerintahan. Contoh misalnya hasil survei. Banyak yang meragukan hasil survei karena menganggap bahwa para surveyor-surveyor terkemuka itu sudah dibayar semua. Dan kemampuan oligarki untuk membayar very huge money yang barangkali semua orang akan goyang ketika mendapatkan uang yang begitu besar. Jadi tidak heran kalau pengamat-pengamat, orang anak-anak muda sudah punya kekayaan yang luar biasa selama berprofesi atau terjun di dalam katakanlah industri politik dalam tanda kutip. Ya, saudara sekalian. Sehingga seorang Febri Diansa misalnya yang sangat idealis goyang juga ketika mungkin ditawari double digit M, ada yang menyebut begitu, wallahu alam, untuk membela Putri Chandrawati dan Sambo. Jadi uang can buy everything, dan kita sedikit menyaksikan orang yang tidak terbeli dengan uang ya. Itu yang jadi masalah. Makanya
Kalau dalam perdebatan saya mengatakan sederhana. Kalau Anda berdebat karena dibayar, udah Anda sudah kehilangan legitimasi. Tapi kalau Anda genuine membela sesuatu, saya hormat. Saya tidak tahu Ruhut Sitompul orang yang dibayar atau enggak, tapi kalau dia tidak dibayar, dia genuine, saya hormat. Tapi kalau dibayar, maaf, siapapun yang dibayar gak usah ngomong, ya kan? Kalau Anda ngomong, ya Anda mengerjakan apa yang dibayarkan kepada Anda. Sederhana kan? As simple as that. Jadi kita menghormati orang-orang yang idealis. Gak apa-apa berbeda pendapat. Karena kata Voltaire atau siapa lagi ya, saya lupa, Voltaire mungkin, atau juga Descartes, nanti kita lihat, cek lagi. Walaupun kita berbeda pendapat, tapi saya akan bela kebebasan Anda untuk menyatakan pendapat. Jadi justru ini alarm bagi Anies Baswedan untuk paham bahwa ada orang yang tidak suka kepadanya, tidak senang kepadanya. Jadi dia jangan jadi Presiden Jokowi juga. Tidak senang dengan orang atau orang tidak senang dengannya, kemudian menggerakkan para buzzer untuk menggarap dalam tanda kutip ya. Tetapi kita yakin sesungguhnya mudah-mudahan Presiden tidak begitu. Mudah-mudahan ini cuma tingkah laku orang-orang di sekitarnya yang mau cari muka. Atau tingkah laku para buzzer yang memang sudah punya kontrak dibayar. Sekali lagi, demokrasi ini kita harus jaga. Senang kita, saya nggak masalah dikritik, ya kan? Dikritik tidak masalah, tapi situ saja. Jangan menggunakan yang namanya state instrument untuk menyetop orang dengan ancaman penjara, dengan ancaman pelaporan dan lain sebagainya. Anda tidak jantan kalau begitu. Sama saja seperti berkelahi gladiator. Satu diikat kakinya, lalu di belakangnya ada harimau yang mau menerkam, satunya lagi bebas. Nah itu tidak adil. Cuma di gladiator memang menang gladiator yang diikat tersebut, tetapi kan itu film. Dalam dunia nyata itu menjadi tidak adil ya. Oke. Dan kita juga harus fair ya, bahwa yang namanya kompetisi itu harus adil, fair ya. Jadi kalau Anies harus melawan Ganjar, ya harus lawan. Melawan Prabowo harus lawan yang benar dan yang adil. Ya, nanti kita bahas survei poll tracking mengenai keunggulan Anies dan keunggulan Ganjar. Tapi kita harus paham betul, poll tracking harus jujur dari mana sumber dananya. Kalau sumber dananya dari oligarki yang mendukung salah satu pihak, udahlah Anda void. Kita tidak akan percaya hasil surveinya, karena surveinya itu bisa dipelintir sana pelintir sini. Tapi kalau Anda genuine, ini betul-betul independen, kita angkat jempol. Kira-kira begitu ya. Karena bacaan saya banyak survei yang sudah diikat oleh kekuatan-kekuatan politik yang ada. Oke, sobat era sekalian, dan kadang-kadang itu glorifikasi seperti itu dari hasil survei jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya sama seperti misalnya survei yang sering dikritik oleh Rizal Ramli mengenai elektabilitas Ahok dalam Pilkada DKI. Itu kesalahan errornya besar sekali gitu ya. Oke, sobat RH sekalian, coba kita bacakan komentar sobat RH terkait dengan ini ya. Assalamualaikum, Tangerang nyimak. Jahat sekali non-muslim, baca kafir satu itu ya. Kalau Ruhut bebas aja posting, Roy Suryo nasibnya tidak sebaik Ruhut yang sama-sama posting. That's the point. Kok bisa ada yang namanya unequality treatment in law? Jadi satu posting diproses, satu posting tidak diproses. Nah itu sendiri sudah mengindikasikan kan. Padahal sama ketika Roy Suryo reposting dan Ruhut Sitompul reposting. Satu soal stupa Borobudur yang ada wajah Jokowi, satu Anies Baswedan yang dipakain koteka misalnya. Bedanya satu diproses, satu enggak. How come? Kalau kita bicara tentang equality before the law, oke ya. Kemudian belum lagi misalnya tuntutan. Roy Suryo dituntut 1 tahun 6 bulan, sementara kubu yang pro istana cuma dituntut, kalau nggak salah cuma 6 bulan ya, dengan vonis 3 atau 4 bulan, langsung bebas ya. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.